dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, berarti kalau itu dibetulkan, dibenarkan, maka Yesus mati hanya untuk Bani Israel saja. Karena dia mati untuk nebus Taurat. Taurat untuk Bani Israel. Sama seperti hukum perundang-undangan yang ada di Nusantara ini, itu hanya mengikat penduduk Indonesia saja. Ketika kemudian ada yang mati untuk menghapuskan hukum Indonesia, maka hukum Indonesia ini kemudian dihapuskan untuk penduduk Indonesia. Yesus mati untuk nebus hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk. Berarti Yesus mati untuk membebaskan Bani Israel dari hukum Torah, bukan untuk Anda. Lalu Yohanes 3:16 itu untuk apa itu? Yohanes 3:16, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan hambanya yang suci, yang tunggal, untuk siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup. Betul? Betul. Bapak mau agar anaknya dipercayai sebagai apa? Meow. Halo? Ya, oke, halo. Ulang, sorry, ulang. Bapak mau agar anaknya dipercayai sebagai apa? Ya, supaya serupa dengan segambar. Mulai ngaco. Itu tujuannya. Bapak Elohim mau agar manusia percaya kepada anaknya, bahwa anaknya ini apa? Utusannya atau Tuhan? Tuhan dan Juru Selamat. Iya. Lanjut. Jadi Bapak itu mau supaya orang percaya, dunia percaya. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 14:31. Dunia wajib tahu. Ini ucapan Yesus. Dunia wajib tahu. Orang Indonesia wajib tahu bahwa aku Yesus mentaati Bapa. Bahwa aku melakukan segala perintah-perintah yang diperintahkan Bapa kepada aku. Berarti dunia harus tahu, orang Indonesia harus tahu bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan yang mutlak taat kepada segala perintah-perintah Tuhannya. Setuju? Ya, betul. Kalau begitu, Yesus ini bukan Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan yang taat, tunduk, berserah diri, menjalankan hukum-hukum Tuhan. Dia adalah Yudaism yang taat kepada hukum-hukum Tuhan. Betul? Ya, betul. Lanjut. Apakah orang yang taat menjalankan perintah Tuhan menurut Tuhan boleh dibunuh? Tuhan tidak boleh dibunuh. Manusia yang taat kepada perintah Tuhan seperti Yesus, dia adalah makhluk yang taat kepada Tuhannya. Bolehkah dibunuh? Yesus itu bukan makhluk. Dia adalah Tuhan. Siapa yang mengajarin ente, saudara, Yesus itu bukan makhluk? Ya, memang itu firman Tuhan sudah jelas. Yohanes 1 ayat 1. Nah, justru dia menjadi daging, Pak. Berarti dia jadi makhluk. Memang karena dia harus. Apanya harus? Di dalam kitab saudara, diterangkan di dalam kitab 1 Korintus 15:48. Apa yang dikatakan di sana? Makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Yesus adalah makhluk. Masih sehat, Bang? Makhluk ini makhluk apa dulu? Ya, namanya makhluk berarti bukan Tuhan. Karena Tuhan itu bukan makhluk. Sedangkan Yesus adalah makhluk. Berarti Yesus bukan Tuhan.
Sekarang pertanyaannya, bolehkah Tuhan dibunuh? Tidak boleh. Tidak boleh. Yesus bolehkah dibunuh? Yesus tidak boleh dibunuh. Tapi dia dibunuh. Itu kutuk dosa manusia itu. Berarti dia boleh dibunuh. Itu harus mati. Ya. Jadi upah dosa itu harus maut. Jadi yang Menurut dipaku Tuhan, di kayu salib itu, menurut Tuhan, bolehkah membunuh orang untuk nebus dosa orang lain? jadi pengertian untuk membunuh Yesus ini beda dengan pembunuh-pembunuh yang itu, ya, tidak sama itu. Saya ulang. Menurut Tuhan, bolehkah membunuh orang lain demi dosa orang lain? Ya, kalau sebagai martir seorang hamba Tuhan, ya dia rela harus tanggung jawab. Saya demi ulang Kristus untuk yang itu. ke-700 kali ya. Menurut Tuhan, bukan menurut Anda. Anda kan bukan Tuhan. Anda hanya waling sangit. lanjut. Saya tanya, menurut Tuhan, bolehkah membunuh orang benar untuk dosa orang lain? Itu yang saya bilang, Pak Juma. Bukan Anda yang saya tanya, Jadi begini. Tuhan. Menurut Tuhan, bukan menurut walang sangit. Menurut Tuhan, bolehkah membunuh orang benar demi menyelamatkan orang berdosa? Ulang, perlahan dulu, pelan-pelan Pak Juma, pelan-pelan. Menurut Elohim, bolehkah membunuh orang benar demi menyelamatkan para pendosa? Bolehkah? Itu luar biasa itu. Apanya yang biasa di luar, Pak? Ya, demi kalau saya demi Pak Zuma selamatkan Pak Zuma, saya dibunuh ya. Itu Saya luar biasa tidak itu. tanya demi Anda, bukan karena Anda atau pernyataan Anda. Yang saya tanya, menurut selama Anda belajar dalam Bible, bolehkah membunuh orang benar demi menyelamatkan para pendosa? Boleh nggak menurut Tuhan? Demi membunuh orang benar untuk menyelamatkan orang yang bersalah, begitu? Iya. Adakah Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang benar demi menyelamatkan para pendosa? Adakah? Oh, ada itu. Di mana? Itu yang Yesus lakukan. Ya, dalil dari Tuhannya mana? Bunuhlah Yesus Ya. demi menyelamatkan para pendosa, para pembunuh, para pemerkosa, para koruptor. Mana dalilnya? Tunjukkan. Yohanes 3:16. Yohanes 3:16 tidak ada perintah membunuh. Justru di situ perintahnya percaya kepada anaknya. Yang saya tanya, Diserahkan itu. adakah perintah Elohim boleh membunuh orang yang benar demi menyelamatkan orang-orang pendosa? Boleh atau tidak? Itu yang Allah lakukan itu terhadap Yesus. Mana dalilnya? Itu yang Yohanes 3:16. Tidak ada dalilnya di situ perintah membunuh, Cak Ayu. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak berdosa, tidak bersalah. Jadi menumpahkan darah Yesus itu kebencian bagi Tuhan atau kemuliaan bagi Tuhan? Itu satu penghormatan Allah terhadap manusia, kebesaran, cinta kasih yang begitu besar. Kenapa semua firman Tuhan Anda bantah, Pak Walang Sangit? Tak
Nggak ada kesedikit otaknya bisa berfungsi sedikit pun. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak membenarkan orang bersalah. Menurut Keluaran 23 nomor 7. Bolehkah membunuh orang benar? Demi menyelamatkan orang yang bersalah. Pertanyaan saya menurut Tuhan, bukan menurut walang sangit, menurut Tuhan, boleh tidak membunuh orang yang benar demi menyelamatkan orang bersalah? Ya itu yang saya sampaikan tadi. Memang Yesus kan tidak pernah ada kesalahan dan dosa sedikit pun tidak ada yang dapat di dalam diri Yesus. Karena dikatakan itu orang benar. Memang karena demi menyelamatkan umat manusia yang berdosa, yang sudah dikutuk itu, dengan harus menebus dengan nyawa itu, yang tak bersalah itu. Di mana perintah Tuhan dan di mana Tuhan membolehkan membunuh orang benar demi untuk menyelamatkan para pendosa? Tadi dalilnya Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah atau larangan, Pak? Kalau itu ya larangan. Larangan. Menurut larangan Tuhan, boleh tidak Yesus orang benar ini dibunuh? Itu karena memang itu harus demi keselamatan manusia ciptaan di dunia ini, harus salah satunya jalan untuk harus dikorbankan anaknya. Yang mana yang sebenarnya Tuhan? Saudara Stevi atau Elohim? Elohim mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan. Jangan. Menurut saudara Stevi, boleh tidak Yesus orang benar ini dibunuh? Tidak boleh. Tidak boleh. Cerdas. Pegangan yang kuat, Bang. Pegangan yang kuat. Nah, sekarang kalau Yesus ini tidak boleh dibunuh, pembunuhan terhadap Yesus itu mengakibatkan dosa karena melanggar perintah Tuhan atau menghapuskan dosa? Jawab. Pegangan yang kuat, Bang. Itu karena bunuh karena dosa manusia, ya, Iya. melanggar hukum Tuhan sehingga dibunuh. Tadi katanya nggak Lanjut. boleh dibunuh. Makanya saya bilang pegangan yang kuat. Hati-hati jantungnya pindah ke dada kanan. Tidak Ya, boleh lanjut. membunuh Yesus. Pertanyaannya, membunuh Yesus melanggar perintah Tuhan. Itu akibatnya dosa atau menghapuskan dosa malah? Jawab. Yesus dibunuh karena memang oleh perbuatan dosa manusia. Sehingga Iya. lanjut. Boleh tidak membunuh orang benar demi perbuatan dosa orang lain? Boleh tidak? Ya karena memang orang benar mengorbankan dirinya. Garambang beleng-beleng. Anak suntili, ablama, itu apa ada ayatnya. toloi kau kablama. Karena begitu besar tidak ada kasih lain, seorang kasih yang lebih Iya. besar daripada seorang memberikan nyawanya. Iya. Tidak ada kasih yang lebih besar, Iya. kasih seseorang yang memberikan dirinya untuk Iya. menyelamatkan saudara-saudaranya. Iya. Jadi itu. Berarti yang dilakukan oleh iblis itu benar. Merasuki Yudas untuk berkhianat kepada Yesus itu benar. Itu pekerjaan setan itu. Iya. Lanjut. Yang mana yang betul, saudaraku? Di sisi lain Anda mengiyakan dogma Anda,
di sisi lain Anda mengutuk iblis. Saya ulang. Iblis merasuki Yudas agar mengkhianati Yesus, agar Yesus itu dibunuh. Menurut saudara, perbuatan iblis ini betul atau betul? Namanya pada dasarnya iblis itu ya jahat. Jahat. Berarti merasuki Yudas itu perbuatan yang salah. Betul? Benar. Kalau merasuki Yudas itu perbuatan yang salah, berarti berkhianat kepada Yesus perbuatan yang salah. Betul? Itu pekerjaan setan. Jadi jahat. Pekerjaan setan. Yang merusak Berarti menyalibkan Yesus adalah pekerjaan setan. Betul? Betul. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu menghasilkan dosa atau justru menebus dosa? Jawab. Itu pekerjaan dosa setan itu. Jadi berarti penyaliban itu perbuatan setan. Betul? Itu pekerjaan setan itu. Oke. Pekerjaan setan mengakibatkan keselamatan atau mengakibatkan ketidakselamatan? Ya, karena harus mau supaya umat diselamatkan, isi dunia ciptaannya harus lewat Yesus lagi. Iya. Robek otaknya saudaraku ini. Robek otaknya. Selamat sore Bang Fendi, boleh saya jawab Bang Fendi, boleh saya jawab Bang Fendi. Yuna boleh saja Bang Yuna. Bang Yuna boleh saja. Robek otaknya saudara kita ini. Penyaliban terhadap Yesus adalah pekerjaan setan. Menurut saudara itu nggak boleh. Perbuatan setan itu adalah dosa. Tetapi kenapa Anda betul. mengatakan perbuatan setan justru membuahkan penebusan dosa? Yang betul adalah penyaliban terhadap Yesus bukan menghapus dosa, tapi mengakibatkan dosa. Betul? Betul. Mati meja. Berarti Anda membenarkan setan. Tidak, Pak Cuma harus Moderator, pelan-pelan penjelasannya sehingga saya bisa ini. Jangan terlalu buru-buru. Moderator boleh saya jawab. Ya, kurang jelas suaranya. Monitor kayaknya Bang Stef ini pemahamannya coba teks maaf sebelumnya saya kan baru masuk dari awalnya dia punya judul perdebatan ini seperti apa tentang Penyaliban itu adalah karya iblis. Penyaliban itu karya iblis. Yes. Itu jawabannya apa dari mana? Maksudnya dari Bang Stephen ini apa? Hostnya memberikan jawaban seperti itu. Dia mengatakan penyaliban itu sesuatu yang dilarang Tuhan. Pembunuhan terhadap Yesus itu melanggar perintah Tuhan. Pertanyaan saya, hal yang melanggar perintah Tuhan menghasilkan dosa atau menghasilkan penebusan dosa? Itu pertanyaan saya. Jadi pertanyaan dari kakak host ini, apakah penyaliban Yesus itu dari beta minta dia punya tema dari awal, bisa kok tema dari awal karena ini dari pemahaman Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus bersalah kagak? Kagak. Boleh gak Yesus itu dibunuh? Boleh gak? Menurut firman Tuhan, gak boleh. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu melanggar perintah Tuhan. Pembunuhan terhadap Yesus karena melanggar perintah Tuhan, maka menghasilkan dosa, atau justru sebaliknya menghapuskan dosa. Mana yang betul? Baik, jadi begini, pembunuhan terhadap Sang Isa Al-Masih, Sang Yesus, ini ada dua pandangan yang kakak host bilang ini. Kalau kita sebagai orang Kristen pemahamannya percaya bahwa Yesus ini adalah Sang Juru Selamat, kita tidak menyerahkan dia, nah kita tidak akan membunuh dia.
oleh karena orang yang tidak percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat, nah dia yang merencanakan, iblis pakai untuk merencanakan untuk membunuh Yesus ini. Oleh karena berarti- oleh karena itu Yesus datang nih, dia datang untuk menebus tentang kita manusia orang berdosa ini. Ya, Jadi berarti dia dibunuh bukan dibunuh oleh orang percaya, dia dibunuh oleh orang yang tidak percaya Yesus, orang-orang yang dikuasai oleh iblis. ya berarti membunuh Yesus itu dosa atau menghapus dosa? Membunuh Yesus, iya, kalau kita orang percaya, orang Kristen, orang percaya kepada Yesus, kalau kita membunuh dia, otomatis kita mengenal tentang firman Tuhan, kita berdosa. Tapi bagi orang yang Berdosa. tidak Iya. Berdosa. dengar Berarti- dulu. Kan ada berarti dua pembunuhan- perbedaan. Kak, ada dua Berarti perbedaan. pembunuhan kepada Yesus menghasilkan dosa atau menghasilkan penebusan dosa? Ini bukan, kita bercerita bukan pembunuhan, tapi penebusan. Yesus bukan datang untuk dibunuh, dia Iya. datang untuk menebus kita. Yang terjadi Yesus dibunuh. Itu yang terjadi. Maka pembunuhan ini menghasilkan hasil. Apa hasilnya? Keselamatan atau kematian? Kalau ini bukan pembunuhan Yesus, ya. Yesus datang berperang sebagai penebus, bukan datang untuk dibunuh. Itu Kalau konsep yang disandarkan Kristen kepada kejadian itu. Tapi kejadian yang sesungguhnya dia dibunuh. kata siapa Yesus itu? Dalilnya di mana Yesus dibunuh? Bukannya Ibrani Yesus 9 nomor 28, di situ ada kata prospero, artinya dipersembahkan. di mana? Di mana coba dalilnya di mana saja? Ibrani 9:28. Bahkan di dalam Yohanes 8 nomor 40, 41, 42, 43. Kenapa kamu ingin membunuh aku? Aku adalah orang yang berkata menurut firman Tuhan. Tapi mengapa kalian berusaha untuk membunuh aku? Yohanes 11 nomor 53. Mulai hari itu, imam-imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat dan orang Farisi berusaha membunuh Yesus. Berhasilkah mereka membunuh Yesus? Berhasil. Menurut iman Kristen. Pertanyaannya, pembunuhan yang terjadi kepada Yesus menghasilkan dosa atau menghasilkan penebusan dosa? itu kepercayaan kami. Jadi dia bukan datang untuk Iya, saya akui itu kepercayaan saudara. Kepercayaan saudara memang kebalik-balik. Di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Tapi ternyata perkara yang dibenci oleh Tuhan ini justru adalah kasih untuk Kristen. Mana yang betul? Pembunuhan kepada orang benar itu adalah kasih, atau pembunuhan terhadap orang benar itu adalah kekejian bagi Tuhan? Mana yang betul? Kekejian atau kasih? sabar, saya lihat dalilnya dulu ya. Iya, Saya silakan. kumpulkan ayat dulu. Pegangan yang kuat, Pak. Steffi, jantung sudah pindah ke dada kanan, bro. Boleh saya jawab, bosku? Silakan, bosku. Iya, selamat sore dulu. Ya, sore. Bang Yuma, salam Siap, komunikasi, abangku. Bang. Siap. Saya dari jemaat orang Kristen juga, Oh. dari JPD, Ya, Bang. silakan. Ya, ya. Kalau menurut kepercayaan kami percaya Yesus itu Tuhan kami. Nah, dibunuh. Karena pernah disebutkan juga dalam Alkitab kami, Ah,
juga Yesus juga membenarkan kata dia Tuhan. Ya, murid Yesus bertanya kepada Yesus tuh, bertanya, benarkah kau Tuhan atau Allah? Iya benar, apa yang kau katakan itu memang aku Tuhan dan Allah. Nah, dia bilang begitu. Dan dalam perjanjian lama disebutkan toh, Apa pada itu, Bang? saatnya itu iman-iman akan digenapi, semua akan digenapi oleh Yesus. Di mana itu, Bang? Disebutkan Tertulis. di perjanjian lama, Bang, di Keluaran ada semua, Bang. Coba Abang baca di Keluaran, ada Saya semua sudah di situ baca. disebut. Tidak Ada ada. itu di semua digenapi. Di Keluaran Nabi justru Musa- mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Oh ya memang disebutkan memang di semua. Nah, manapun berarti tidak Yesus membatalkan. boleh nggak dibunuh, Bang? Ya tidak boleh, Bang. Ya, tidak boleh. Berarti membunuh Yesus itu dosa atau nebus dosa? Walang sangit. Bang Steph, Di semua agama, Bang, tidak benarkan, Bang. ya, berarti membunuh Yesus itu dosa atau hapus dosa? Nah sekarang saya tanya balik, Bang. Di agama Abang membunuh itu di berbuat dosa atau menebus dosa? Dosa dong. Nah sama aja berdosa berarti. Berarti penyaliban terhadap Yesus itu bukan menebus dosa kan? Halo. Macet. Macet di depan, Bang. Macet. Baik-baik, saya terangkan dari awal ya, Kakak. Ya, silakan terangkan lagi habis itu macet. Lanjut. Cuma Ya. Nah itu jemaat kamu ngomong itu bagaimana? Kamu buka Google tidak tahu ngomong itu sekarang. Kamu lagi ngomong lagi buka apa itu kamu? Bang Bonar ini siapa ini Bang Bonar ini? Sekarang kakak host bilang, kakak host bilang, Kurang kakak host ajar. bilang Yesus, Tak Sofian. kakak host bilang Maaf, Yesus Bang. dibunuh. Anu, Yesus tuh kan dibunuh. Handset terputus, Bang. Yesus Siapa, menyerahkan Yesus itu menyerahkan- dibunuh. menyerahkan nyawanya. Memang Yesus dibunuh, Bang, karena dia Yesus- menggenapi firman-Nya. Itu dibunuh. Dengar. Yang satu bilang tidak dibunuh, yang satu bilang dibunuh. Mana yang Yesus salah? dibunuh, Bang. Disalibkan, dibunuh memang betul. Karena dia menggenapi dibunuh. firman-Nya, ya betul. Dia jemaat kamu salah, jemaat. begini, dia menyerahkan nyawanya untuk menggantikan kita ya orang berdosa ini. Dia kan dibunuh. Ya betul dibunuh, Bang. Betul, Bang, dibunuh, Bang. Itu konsep gereja. Konsep gereja itu. Dalam berarti duniawi Yesus memang dibunuh. dibunuh, Bang. Berarti Iya, betul, dibunuh, Bang. berarti penyaliban itu menghasilkan dosa atau bukan? Loh, memang menghasilkan dosa, sebenarnya menghasilkan dosa, Bang. Bagus. Tapi dalam perjanjian lama memang disebutkan bahwa akan datang pada saatnya seperti itu. Dia mengenapi firman-Nya, dia akan mati disalibkan. Di mana Untuk menebus dosa ditertulis di manusia. perjanjian lama itu di mana? Loh, makanya, Bang, kalau baca firman jangan sepenggal, Bang. Justru karena saya baca dan Karena saya memang tamat, makanya saya tanya, di Kalau sepenggal, Bang, mana? memang seperti itu, Bang. Di mana di perjanjian lama ada kayak begitu? Iya banyak, Bang, disebutkan. Banyak pula. sekali di firman kami itu Banyak disebutkan. pula. Banyak pula saudara Wanda. Jadi pembunuhan terhadap Yesus itu kesimpulannya ya. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah keberhasilan iblis. Jadi penyaliban itu karya iblis. Siapa yang beriman pada penyaliban, beriman kepada iblis. Duh, kami bukan kepercayaan kami, Bang, bukan beriman kepada percayaan iblis, Bang. Loh, Yang kami iman. Kristen ini lahir dari penyaliban. Weh, bukan, Bang, jangan salah, Bang.
Lalu dari mana Kristen ini? Wih. Oh, kalau abang menyebutkan Kristen itu salah besar. Ya, dari mana Kristen ini lahir? Karena Kristen itu bang, kalau dibilang Kristen bang, nah Kristen itu bukan orang-orang Yesus, bukan, tapi orang yang percaya kepada Kristus. Ya, Anda harus membedakan orang yang percaya kepada Yesus dengan orang yang percaya kepada pengarang tentang Yesus. Bedakan itu. Nah, makanya itu kan, percaya Yesus sama pengarang tentang Yesus. Nah, Anda tidak percaya kepada Yesus. Duh, kami percaya bang. Menurut Yesus, apakah Ya. dia datang untuk dibunuh, menebus dosa? Iya. Di mana Iya, dalilnya? Pengakuan Yesus itu di mana? Wih, banyak bang. Pada Banyak dasarnya dari tadi, banyak. anak Tunjuk satu di dalil dalam, nggak pernah. di dalam Injil Matius, Matius berapa? Lukas, Matius sama berapa? ya. Matius berapa, Bang? Wih, kalau saya sebutkan satu-satu banyak bang. Satu Kalau sebutkan aja. Satu-satu banyak. Karena abang baca dari awal Alkitab sampai akhir. Pada dasarnya anak manusia akan datang ke dunia dan akan dibunuh, disalibkan pada hari ketiga bangkit pula. Mana dari antara orang dalilnya? mati, Bang. Saudaraku, mana dalilnya? Halo, berarti abang tidak pernah baca di situ bang. Saya Banyak justru sekali, minta. bang. Tunjukkan ke saya. Berarti abang baca Dalil. percuma saya Sambut sebutkan kau. bang. Matius Dibacakan, 16. dibaca bang. Matius 16. Dibaca bang, dibaca aja Alkitab kami bang. Ya, Matius berapa? Wih, banyak bang. Iya. Percuma saya sebutkan satu-satu, abang juga baca sepenggal-sepenggal, makanya kami abang dalam Alkitab kami. Matius Mana berapa? data itu? Mana data Ya. dulu, Bung? Data dulu. Dari tadi kau ngomong banyak, satu aja diminta tidak dikasih. Apa ini? Percuma kami bacakan data bang. Abang juga nggak percaya, tapi kalau abang baca Alkitab kami, Saya percuma tertipu kami dari tadi. bertele-tele, Romo-romo. bukan bertipu-tipu bang. Coba abang baca dari awal Matius, Injil Matius, terus Santo anu ini tuh, kan. ya, abang baca dari Injil-Injil itu bang. Santo tuh bang. Tipu saya dari tadi kurang ajar. Bukan itu bang. Santo lagi siang-siang maling seng dia. Coba abang searching bang. Kalau anu dibaca dari awal lah bang. Kami kalau Iya, baca silakan satu-satu. tunjukkan Matius berapa? Matius 16 atau Matius 26? Wih, banyak bang. Iya, Cuma kami baca satu-satu abangku. satu aja, Bung, satu aja. Karena dari Injil Lukas sampai Yohanes itu ada Injil Lukas sampai Matius itu banyak banyak bang. Ada semua itu bang. Ini kalau Itu cuman model ada kayak semua begini tentang nih, Yesus, tentang kelahiran, bagiannya Bang tentang- Blender ini. Silakan Bang Ada, Blender. bang. Kalau kau baca setiap hari di sini mau sampai jam berapa kita selesai? Mau sampai jam berapa? Hah? Asik kau aja mau diurus di sini. Asik kau aja mau diurus. Iya. Kau pikir nggak ada lagi Kristen lain? Kau tunjukkan aja dalilnya mana satu. Kau aja mau diurus di sini. Banyak. Saya bukakan bang. Ya satu aja yang mana? Saya bukakan bang. Dia pikir pakai aja data dia masih banyak, Kristen ya. tenang, Bang. Dia Jangan pikir kau aja aja dia Kristen. Kristen. Mau kau suruh baca dari kejadian Mbak Wahyu, kau pikir kau aja mau diurus? Tentang Yesus itu enggak sampai ke anu kok bang. Satu ayat aja, mana ayatnya? Sebentar bang, saya bacakan bang. Tentang kelahiran dan kebangkitan Yesus bang. Enggak udah usah. Yesus kan mati. Itu Yesus mati itu menebus dosa atau menghasilkan dosa itu aja udah. Ya, kalau kepercayaan kami bang menebus dosa bang. Jadi nggak berdosa orang yang mematikan Yesus. Loh. Ya, Oh, itu Yesus dibunuh itu berdosa atau menghasilkan dosa atau Setiap menebus orang- dosa? loh kalau dari apa saya tanya lagi balik. Membunuh itu dosa apa enggak? Dosa. Nah, benar kan dosa. Ya berarti menghasilkan dosa dong, bukan menebus dosa. Loh, kalau di dalam filosofi bang, dari dalam fisik ya sudah dosa bang. Siapa Gimana suruh ca- pakai topi? Kau pakai Gimana topi, caranya? gua harus pakai topi. Bang, gimana caranya membunuh orang menebus dosa? Itu menghasilkan dosa, Bang. Pakai akal lah dikit. Kayak ini bikin lu oh ya. Siang-siang aku mau ya maling seng ya. Ayah. Masuk Blender, masuk Blender. Kalau membunuh Coba Blender ini. bang di dalam duniawi memang seperti itu bang.
Mana ya pasti itu? berdosa, Bang. Emang lu pikir dibunuh di akhirat? Di dunia itu dibunuh hanya. Ya pasti menghasilkan dosa, orang membunuh pasti menghasilkan dosa dimanapun tempat. Ya udah sekarang gini, coba kau kubunuh, berdosa nggak aku? Ya pasti berdosa. Ah, ngapa curang kau kan? Kau telah nipu kau. Aku bunuh kau berdosa, kau bunuh Yesus nggak berdosa kau. Gimana kau nih? Itu sebuah filosofi, Bang. Makanya Filosofi jangan kepala otak kau filosofi. Kapan mulai pakai topi dia? makanya kalau baca Dari jangan mana dia dapat Bang. belajar sopi? Siapa yang belajar sopi? Seperti makan Dulu ada sopi. dikupas-kupas dulu, dikupas-kupas, Apa baru kupas? Bang, dipikir-pikir itu. Siapa yang mau ke sopi? Begitu nah. Jadi Alkitab kami itu tidak segala dibaca aja, Bang. Ya Bukan mana di ayatnya ya? Sekarang mana ayatnya tunjukkan? Satu ayat aja mana? Tunjukkan dulu datamu mana. Coba kamu buka. Sudah dapat? Dapat tidak? sebentar, Bang. Tidak ada di situ. Memang kalau di Alkitab tidak ada. Membunuh pasti berdosa, Bang. Lanjut Jo, jangan rubah itu. Terus Jo, terus. Ya. Sampai koyak pun kertas kitab kau tuh gak akan dapat. Sampai koyak, oh, rubah-rubah geser-geser. Sopi pula, apa pula kau nyari sopi pula situ? Mau belanja kau? Itu kamu buka apa itu? Kamu buka apa? Buka apa itu? Bibel? Tidak ada di situ data itu. Kau cari tidak? Nggak cari data nih, Bang. Lagi makan bakso saya. Lanjut. Kamu orang buka Bible, kamu punya lanjut. Mantap. Makan bakso, bagus. Dia lagi buka itu dapat? Dapat tidak? Nah, dapat. Tidak dong? Tidak ada. Nggak ada, kau bandel kali. Bukan kau aja mau diurusin ya, banyak kali tuh nggak ada. Nyerah aja kau udah nyerah, apalagi? Nggak buka Bible ini, Bang. Lagi makan Jadi ngapain bakso kau buka saya. api tuh? Makan bakso. Makan bakso, kalau tak kau makan bakso, turunannya mau makan bakso kau. Bohong kamu. Nggak ada kau, nggak ada. Kau pun nggak betul kau. Kau satu, kau lanjut. Oke, Bro Alven, dibuka mute-nya Alven. Kristen atau Muslim, Bro Alven? Tadi saya pikir, wah ini ada pendebat baru Bonar ini, lumayan argumennya ini. Betul ya. Tapi saya curiga, kayak, suaranya santo ini ya. Lanjutkan. Saya suka caramu, Bro. Lanjut. Lengkap sudah kita ini. Ada Blender, ada Bonar, ada Bang Andi. Lanjut. Masya Allah, hebat anak-anak ini. Lanjut. Nah, silakan Alven. Oh, sudah bilang itu bunuh anak orang dosa ya. Itu bunuh orang anak dosa. Maling siang-siang juga dosa ya. Bunuh orang juga dosa. Ini orang dosa tapi dia bilang nebus dosa ya. Ini bikin logi ya. Oke, kita sapa dulu ya. Bro Alven. Hayya, lu olam buka. Oke, lu olam punya mute Kita mau bicara ya. Alven. Oke, Alven tidak naik, hanya tidak bicara, kita turunkan Longgo Deso silakan dibuka mute awak. Ini Ronggo ini nggak punya Tuhan ini, turunkan aja nih, nggak ada Tuhannya. Alah, bertuhan ya. Udah campak lah, nggak ada Tuhan ini, monyet, nggak ada Tuhan ini. Kau bilang monyet, itu kualitasmu kayak gitu. Ya Tuhan kau siapa? Ya ada lah. Nanti Siapa? kau ujat lagi. Siapa? Kau jawab siapa? Siapa Tuhan kau? Tuhan toh, kamu tidak punya Tuhan dulu. Di sini orang diskusi punya Tuhan. Kamu tidak punya Tuhan, silakan turun dulu. Kau diskusi dulu sama setan. Turun saja diskusi sama setan. Tidak punya Tuhan, kamu naik ngapain? Kamu naik. Kamu diskusi dulu. Betul. Dia naik tidak punya Tuhan, naik ngapain? Kamu naik. Apa ya, negara saja nggak ngakui kau, apalagi kami mau ngakui kau. Pergi kau ke sana, aku ducapil kau pergi. Kau nggak diusir, kau ducapil sana. Disapa dulu Bang Blender. Yang naik itu. Ngeden namanya ini ya. Den. Hah? Saya fans berat Bang Juma. Ya, kecil suaramu. Kegedean. Saya fans berat Bang Juma dari Bandar Lampung. Masya Allah. Semangat terus Bang Juma ngebela Islam.
Siap. Ini saya cuma mau ngasih pendapat aja. Bang Juma ini sudah mati-matian membela Islam, tapi kebanyakan orang Islam di luar sana malah menjatuhkan dengan membangga-banggakan orang non Islam lah pokoknya. Ya Non udah, Muslim. biasa itu. Biarkan aja bang, biarkan aja. Iya. Anggap saja itu hiburan bagi mereka. Sampai saya kesel sendiri, apalagi Dah, orang-orang yang nggak ada ilmu tapi berani berdebat di kolom-kolom Kristen tuh. Ujung-ujungnya jadi olok-olokan. Ya udah. Iya betul. Saling doa Biasa aja, itu, saling Bang. doa Ayo, ya, lanjut, saling doa lanjut. kita ya, saling Lanjut, doa. lanjut, Oke. lanjut. Ya, aku turun aja. Lanjut. Oke, di bawah dulu Nah, ya. terus Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Henji. Henji. Ya, Hah? Wandi, izin bicara boleh. Kristen. Ya, Ya, silakan. tadi Pak hanya membantu Pak Bonar. Bang Suma menanyakan di mana Yesus berkata menubuatkan bahwa dia disalib. Ya banyak, memang banyak Pak. Tunggu dulu. Anda bantu saya maksud bantu apa? Aku Muslim. Anda bantu saya bantu apa? Tadi membantu bukan Pak Bonar ya. Bantu mau kerja di toko material mungkin bantu. Ada aku. Bagaimana aku itu Kristen Saya tahu tadi mungkin salah ya. Mana Anda Membantu itu? Bang Suma menanyakan di mana Yesus dikata dia akan disalibkan. Tunggu dulu, sebelum lanjut, Gurunda cuma teman-teman semua saya izin pamit tapi lobet ini nanti insya Allah saya naik lagi Bonal ya. Saya izin pamit Gurunda cuma Iya. Kamu itu jaga toko material, jangan sampai lugi ya. Iya. Salibnya Pak Acong. Cuman saya Pak Bonal, sampaikan salibnya saja. juga jaga salib. Assalamualaikum Bicara warahmatullahi nih, wabarakatuh. saya juga tidak lama, saya hanya Salam. menyampaikan saja. Kan Bang Suma dengan kawan-kawan kan sering membaca Alkitab kan, yang bukan kitabnya. Nggak usah panjang. Dan Itu menafsirkan- topiknya menafsirkan ini. sendiri-sendiri gitu, Ini menafsirkan. topiknya ini membunuh Yesus itu dosa atau menghasilkan dosa? Atau Saya dosa atau hanya- menebus dosa? Sebentar Bang, saya hanya menyampaikan bahwa memang Yesus sudah menubuatkan bahwa dirinya akan disalibkan. Iya, membunuh Yesus itu menebus dosa atau berdosa? Sebentar, saya hanya menyampaikan. Saya juga hanya bertanya, nggak usah menyampaikan, kita udah tersampaikan. Membunuh Yesus itu berdosa atau menebus dosa? Karena gini, Yesus itu sudah menubuatkan. Saya nggak nanya bahwa dia itu, akan disalibkan. saya nggak nanya itu. aja. Yesus itu dibunuh berdosa atau menebus dosa? Itu aja. Diulang sekali lagi. Yesus dibunuh di tiang salib menghasilkan dosa atau menebus dosa? Itu aja. Lanjut. Menghasilkan dosa. Hansi jawab. Tapi kalau Kristen menebus dosa katanya. Ya, jawab. Jangan diniut. Kalau memang hanya kasih kesempatan bicara, saya akan memberikan pelajaran. Nggak usah, ini bukan gereja, nggak usah ngajarin kami. Ya nggak, kalian kan sering membaca Alkitab kan? Ya sekarang saya tanya gitu loh, Yesus itu dibunuh menghasilkan dosa atau menebus dosa? Inilah yang lu jawab, silakan. Yesus dibunuh itu orang-orang pasti berdosa. Yesus dibunuh dalam konteks ilahi itu adalah Yesus dibunuh dalam penebusan dosa sebagai korban. Jadi setiap imam besar itu dari tradisi Yahudi itu ada korban penebusan dosa, itu hewan-hewan setiap tahun dalam Nggak usah cerita Paskah. itu kepanjangan. Ya itu dia dasarnya. Ya berdosa, Karena itu kalian mengasih adalah Yesus mengerti disalib kemudian itu. bagaimana bapak-bapak sekalian semua kalian menghasilkan mengerti dosa atau kitab menebus suci, dosa? tapi tidak mengerti tradisi dari Yahudian bagaimana. Siapa yang ngomongin Yahudi sih? Siapa yang ngomongin Yahudi? Sekali lagi terakhir nih, sebelum saya beli. Ya udah, saya permisi ya. Kalian nggak mengerti. Kalian membaca kitab suci, tapi tidak mengerti. Saya nggak membaca, menafsirkan saya nanya syaratnya kepada aja. Anda kok. Saya mengerti kitab suci saya. Saya Pertanyaannya sangat mengerti. apa? Saya bisa Pertanyaannya memberikan- Saya bisa memberikan pelajaran. mengenai Saya kitab. beri pertanyaan, Yesus itu dibunuh menghasilkan dosa atau kamu menebus itu- dosa? Pertanyaan kamu itu tidak ada. Pertanyaan Ya kalau itu kamu tidak ngapain ada. naik di sini? Saya hanya membaca. Nggak bisa. Mending lu diam, Stepi. Yesus Ya dibunuh permisi itu. ya. Lu diam, Percuma ya, kalian baca-baca diam. kitab suci kami Diam. dan